Nasib kurang mujur harus dijalani oleh sejumlah kiper yang mencuri perhatian di Piala Dunia. Meskipun sempat menjadi pahlawan di negaranya, beberapa kiper harus rela karirnya mati suri akibat kurang mendapat kepercayaan dari sejumlah klub. Bahkan beberapa dari mereka harus terlempar dan kini bermain di luar liga top Eropa. Padahal saat ini mereka masih mendapat kepercayaan penuh dari klubnya. Cetak Gol coba merangkum nasib tak menentu kiper yang cuma hebat di negaranya sebagai berikut. Dominik Livakovic. Nama Dominik Livakovic mulai melejit pada perhelatan Piala Dunia 2022. Kala itu, sang kiper mampu mengantarkan timnas Kroasia menembus babak semifinal. Prestasi ini turut dibarengi dengan sejumlah catatan gemilang. Dirinya keluar sebagai kiper dengan penyelamatan terbanyak sepanjang turnamen, yakni 25 kali. Torehan ini mengungguli Emiliano Martinez yang menyabet gelar Golden Glove. Livakovic juga sempat mengumpulkan 2 kali clean sheet saat menghadapi Maroko dan Belgia di fase grup. Salah satu penampilan paling epiknya terjadi saat menghadapi timnas Brazil. Sang kiper melakukan 11 kali penyelamatan di dalam kotak penalti selama 120 menit. Seakan belum cukup, Livakovic kembali menunjukkan tajinya di babak tos-tosan. Dirinya menepis sepakan Rodrigo yang sekaligus menyingkirkan skuad Selecao. Berkat performa apiknya, Livakovic dinilai sukses melanjutkan tradisi kiper Kroasia. Pemain kelahiran Zadar ini meneruskan kiprah Daniel Subasic yang tampil cemerlang di Piala Dunia 2018. Sayangnya, kemampuan Livakovic gak pernah tersalurkan di level klub. Kiper 30 tahun ini jarang dilirik klub besar dan cuman mentok bermain di Liga Turkiye bersama Fenerbahce. Bahkan dirinya harus menjalani musim ini sebagai pemain pinjaman untuk Girona. Livakovic dinilai bakal kalah jam terbang dari sosok Ederson Moraes yang baru direkrut Fenerbahce. Padahal Livakovic sendiri masih konsisten tampil solid saat membela timnas Kroasia. Sebut saja di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Ex Dinamo Zagreb ini berusaha mati-matian menjaga kesucian gawang pasukan Vatreni. Buktinya, Livakovic mampu mengumpulkan 3 clean sheet dari 4 laga dan cuman kebobolan 1 gol. Yassine Bounou. Tak cuma Livakovic, Yassine Bounou juga sempat mencuri perhatian di Piala Dunia 2022. Kiper asal Maroko ini berkali-kali menyelamatkan timnya di babak eliminasi. Tercatat Bounou sanggup mengumpulkan 3 clean sheet selama gelaran tersebut. Salah satunya terjadi di babak 16 besar kontra timnas Spanyol. Bounou memaksa La Furia Roja bermain imbang hingga babak adu penalti. Selama fase ini, dia benar-benar tampil kesetanan dengan menepis 3 sepakan dari Algojo Matador. Los Blancos melihat Bounou sebagai pelapis paling ideal untuk Thibaut Courtois. Selain itu, Bayern Munchen dan Manchester United juga dikabarkan tertarik menawar sang kiper. Sayangnya, euforia tersebut hanya bertahan sesaat karena karir Bounou justru stagnan di situ-situ saja. Dirinya ditahan manajemen Sevilla setelah penampilan epik di Piala Dunia 2022. Setelah itu, Bounou baru memutuskan cabut pada musim panas 2023. Dirinya tergoda tawaran duit Sultan Arab hingga akhirnya bergabung bersama Al Hilal. Meski begitu, kemampuan Bounou nggak pudar sedikit pun saat membela negaranya. Bahkan, ex-penggawa Girona ini mengantar Maroko menjadi tim Afrika pertama yang lolos Piala Dunia 2026. Sepatu bola dari Frame Zero kini turun harga. Kamu bisa dapatkan dengan harga 149 ribuan saja, mendapatkan bonus tas dan kaos kaki. Cek linknya di bawah ini. Edouard Mendy. Berikutnya ada sosok Edouard Mendy yang tampil ngegas bersama timnas Senegal. Ex-kiper Chelsea ini mencatat performa mengesankan di kualifikasi Piala Dunia. Dirinya telah mengemas 1 clean sheet dari 2 penampilan. Catatan ini membuatnya mengukir 7 clean sheet beruntun di pertandingan resmi untuk timnas Senegal.
Ketorehan tersebut sekaligus membawa Mendy menyamai rekor legenda negaranya. Sebelum Mendy, cuma Tony Silva yang mampu meraih 7 clean sheet berturut-turut. Itu pun sudah terjadi hampir 3 dekade lalu, tepatnya pada tahun 2001 hingga 2002. Gak heran kalau kiprah Mendy sampai diagung-agungkan oleh legenda sepak bola Inggris, yakni Ian Wright. Mendy adalah sosok inspirasional. Dia tidak hanya memotivasi para penjaga gawang asal Afrika, tetapi juga para kiper lainnya di seluruh dunia. Tutur Wright. Namun, kilau Mendy bersama timnas Senegal justru nggak tertuang di level klub. Karirnya selalu mengalami momen jatuh bangun sebelum akhirnya terpinggirkan seperti saat ini. Awalnya, Mendy memang dipandang sebagai kiper kelas dunia saat berseragam Chelsea. Dirinya bahkan sempat meraih gelar kiper terbaik dunia dan mempersembahkan trofi Liga Champions. Sayangnya, kisah manis itu justru harus berakhir akibat ulahnya sendiri. Mendy dikabarkan menuntut kenaikan gaji setelah tampil brilian di musim 2021-2022. Bahkan dirinya terang-terangan menolak kontrak baru karena gajinya terlalu kecil. Mendy yang merasa nggak dihormati langsung menuju pelukan klub sultan asal Saudi yakni Al Ahly. Benar saja, pemain 33 tahun ini langsung mendapat gaji senilai 11 juta euro. Namun, semua itu harus dibayar dengan karirnya yang meredup karena meninggalkan gemerlap kompetisi Eropa. Emiliano Martinez. Terakhir, ada Emiliano Martinez yang punya cerita berbeda dari beberapa kiper yang disebut. Pemain Argentina ini sebenarnya masih menjadi andalan Aston Villa asuhan Unai Emery. Terbukti Emiliano memainkan 61 laga dengan catatan 16 clean sheet di semua kompetisi. Akan tetapi kiper berumur 33 tahun ini besar kepala dan sangat sulit untuk diatur. Emery selaku pelatih sebelumnya memperingatkan Emiliano untuk mengubah sikapnya yang kurang respek ke lawan. Hanya saja peringatan tersebut dianggap angin lalu oleh sang kiper. Emery yang kesal sempat membekukan Emiliano dari skuad utama. Ex-pelatih Villarreal ini berharap sang kiper mengubah sikap buruknya yakni memprovokasi lawan. Namun Emiliano masih belum bertaubat dan sering gak mendengarkan ucapan Emery. Hasilnya, sang kiper berniat untuk meninggalkan Aston Villa karena gak suka diatur-atur. Barcelona hingga Chelsea dikabarkan sempat meminati jasanya. Akan tetapi kedua klub tersebut gagal karena Emiliano lebih memprioritaskan bergabung ke Manchester United. Kedatangan kiper pemenang Piala Dunia 2022 ini bahkan sudah diidam-idamkan Ruben Amorim. Hanya saja manajemen lebih setuju menggait kiper muda dengan prospek jangka panjang. Alhasil Emiliano gagal merapat ke Old Trafford karena setan merah lebih memilih Senne Lammens. Kegagalan ini membuat nasib sang kiper terluntang-lantung dan gak laku dipinang klub manapun. Situasi ini membuat Emiliano diprediksi bakal mendekap di bangku cadangan Aston Villa. Unai Emery disebut sudah muak dengan perilaku sang kiper yang selalu mengancam pindah. Buktinya dalam 2 pertandingan terakhir, Emery lebih mempercayai Marco Bizot. Padahal di timnas Argentina, Emiliano masih berkontribusi dan belum tergantikan di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan, Emiliano baru-baru ini mengantarkan Argentina lolos ke Piala Dunia 2026. 3 pieces kaos waffle knit lengan pendek kini ada diskon 28% dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan nasib tak menentu kiper yang cuma hebat di negaranya. Bagaimana pendapatmu? Akankah performa mereka bisa membaik dan kembali menunjukkan tajinya di level klub? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.